Pada video ini kita akan membahas uji chi-square yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah ada asosiasi antar peubah kategori. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi misalnya kita punya data dari survei terkait dengan preferensi olahraga. Ada 500 mahasiswa yang menjadi responden dan mereka dipilih secara acak. Kemudian dari setiap responden kita kumpulkan dua peubah ini. Yang pertama adalah jenis kelamin dari responden tersebut. Kemudian kita tanyakan jenis olahraga kesukaan mereka. Jenis olahraga kesukaan kita bagi hanya dua, misalnya yaitu olahraga permainan dan olahraga bukan permainan. Jadi olahraga permainan itu misalnya bulu tangkis, sepak bola. Sementara yang non permainan itu misalnya jogging, kemudian mungkin senam dan sebagainya. Dan dari data ini, misalnya ini datanya ada 500 baris, kemudian kita punya data jenis kelamin dan jenis olahraga kesukaan, kita bisa membuat tabel kontingensi atau tabulasi silang antara jenis kelamin dan jenis olahraga kesukaan. Jadi barisnya itu adalah jenis kelamin, yang menjadi baris adalah jenis kelamin, sementara yang jadi kolom adalah ini jenis dari olahraga yang mereka sukai. Kemudian berdasarkan tabel kontingensi ini kita ingin tahu apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan olahraga kesukaan. Artinya misalnya apakah mahasiswa atau responden jenis kelamin tertentu itu cenderung menyukai olahraga jenis tertentu, atau tidak ada hubungan sama sekali. Artinya jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan, olahraga kesukaannya sama. Jadi kita ingin lihat, dan ini akan kita dasarkan pada tabulasi silang atau tabel kontingensi ini. Konsep dasar utama ketika kita bicara asosiasi atau ketidakbebasan ini adalah bahwa kalau kita punya dua variabel, dua peubah X dan Y, ini kita katakan saling bebas. Ini secara teori definisinya adalah kalau peluang bersamanya, peluang X sama dengan A dan Y sama dengan B, di peluang bersamanya itu adalah perkalian dari peluang masing-masing. Jadi peluang X dikalikan dengan peluang Y. Ini kita katakan dua peubah itu saling bebas. Dan konsep ini akan kita gunakan pada uji chi-square untuk melihat atau menguji apakah dua peubah itu saling bebas atau tidak. Kembali ke ilustrasi yang tadi, jadi kita ingin mengetahui apakah antara jenis kelamin dan olahraga kesukaan itu saling bebas atau tidak. Jadi hipotesis yang bisa kita tuliskan adalah H0-nya jenis kelamin dan olahraga kesukaan itu saling bebas, H1-nya tentu saja kebalikannya. Jadi kedua variabel ini bersifat tidak saling bebas. Jadi H1 itu kebalikannya dari H0. Perhatikan kalau kita melihat berapa peluang jenis kelamin itu laki-laki, karena ada 500 orang responden kita yang kita pilih secara acak tadi dan kita dapatkan 231 orang laki-laki, maka peluang jenis kelamin laki-laki itu adalah 231 per 500. Sementara peluang seseorang itu memilih jenis olahraganya permainan karena totalnya ada 500 orang dan terdapat 282 orang yang menyukai olahraga jenis permainan, maka peluangnya adalah 282 per 500. Jika H0 benar, artinya saling bebas antara jenis kelamin dan permainan, olahraga tadi, maka peluang jenis kelamin laki-laki dan olahraganya permainan itu adalah perkalian dari dua peluang ini. Jadi 231 per 500 dikalikan 282 per 500. Sehingga kalau H0 itu benar, cari saling bebas, maka mestinya banyaknya orang laki-laki dan menyukai olahraga permainan, ini karena N-nya adalah 500, jadi responden kita 500 orang, maka banyaknya responden yang semestinya kalau dia laki-laki dan olahraganya permainan, untuk H0 benar
itu tinggal kita kalikan peluang ini, peluang yang sudah kita tentukan di atas tadi, kita kalikan dengan N, dengan 500. Sehingga kita dapatkan, dan ini kita lakukan menghitung berapa nilai setiap sel ini untuk kondisi H0 benar. Jadi misalnya kalau responden laki-laki permainan olahraga permainan tadi itu adalah 231 dikalikan 282 per 500. Kemudian banyak responden perempuan dan olahraganya permainan itu kalau H0 benar yaitu saling bebas itu mestinya adalah 269 dikalikan 282 dibagi dengan 500. Jadi ini perempuan kita kalikan dengan olahraga permainan. Kemudian kita kalikan dengan 500. Demikian seterusnya. Sehingga kita bisa lihat cara mendapatkan berapa frekuensi kalau saling bebas itu adalah 231 dikalikan 22, tidak lain itu adalah total baris dikalikan total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Ini adalah 130,3. Sementara untuk yang berikutnya, yang perempuan dan dia olahraga permainan, yang ini adalah 269 baris dikalikan kolomnya berapa, 282 dibagi dengan 500. Ini 151,7 dan seterusnya. Kalau ini kita rangkum, maka kita punya dua tabel. Satu adalah tabel kontingensi berdasarkan data, dan satu adalah tabel kontingensi yang semestinya jika H0 benar. Jadi ini angka-angka ini tadi kita dapatkan dari perhitungan tadi. Dan dua tabel ini yang akan kita bandingkan untuk menerima atau menolak H0. Jadi kalau selisihnya kecil, jadi ini antara data dengan yang semestinya ini selisihnya kecil, maka kita akan terima H0, tapi kalau selisihnya besar, kita akan tolak H0. Dua tabel ini dikenal sebagai satu tabel observe, tabel dari data yang kita amati, dan satunya adalah tabel expected, yaitu tabel nilai harapan kalau seandainya H0 itu benar. Sekali lagi kita akan bandingkan dua tabel ini, O dan E ini. Dan ketika kita mau melakukan pengujian apakah jenis kelamin dan olahraga ini saling bebas, sekali lagi kita bandingkan tabel observe dan tabel expected ini, dan uji chi-square ini akan punya statistik uji, itu namanya chi-square hitung atau Q kuadrat hitung, itu adalah selisih antara O dengan E dikuadratkan dibagi dengan E dan kita jumlahkan untuk semua nilai, dan nanti nilai chi-square hitung ini akan kita bandingkan dengan titik kritis dari tabel chi-square. Jadi ini titik kritisnya yang nanti kita bisa lihat pada derajat bebas banyaknya baris dikurangi 1 dikalikan banyaknya kolom dikurangi 1, karena sama-sama 2 maka titik kritis ini akan punya derajat bebas 1. Pada tabel nanti akan kita berikan di belakang, ini nilainya adalah 3,841. Artinya nanti kalau chi-square hitung kita melebihi 3,8 ini kita akan tolak H0, tapi kalau tidak kita akan terima H0. Dan ini kalau kita hitung tadi 145 ini kita bandingkan dengan 130, kita kuadratkan dibagi 130. Kemudian yang 86 ini kita bandingkan dengan 100,7 dan seterusnya, kita dapat chi-square hitung kita adalah 7,09, dan tentu saja nilainya lebih besar daripada 3,8 sehingga kita simpulkan tolak H0, yang berarti adalah antara jenis kelamin dan olahraga kesukaan itu tidak saling bebas. Jadi laki-laki ini kalau secara umum kita bisa lihat laki-laki cenderung lebih menyukai yang permainan, ya, sementara kalau yang perempuan ini imbang antara permainan dan secara umum uji chi-square ini kita gunakan untuk menguji apakah ada asosiasi, ada keterkaitan antara peubah kategori. Jadi basisnya adalah tabel kontingensi dari data. Ini kita hitung tabel kontingensi harapan. Jadi O kita tahu dari data, E kita hitung berdasarkan formula yang tadi sudah dibahas di
sebelumnya, kemudian kita bandingkan O dengan E itu. Pada uji chi-square ini kita cari chi-square, hitung, kemudian nanti kita bandingkan dengan titik kritis chi-square, sebaran chi-square pada derajat bebas, banyaknya baris dikurangi 1 dikalikan banyaknya kolom dikurangi 1. Ini adalah tabel titik kritis untuk sebaran chi-square yang diberi warna biru. Ini adalah pada alfa 5%. Demikian diskusi mengenai uji chi-square yang bisa kita pakai untuk menguji apakah ada asosiasi atau tidak. Jadi apakah bersifat saling bebas atau tidak antara dua pengubah kategori. Terima kasih, semoga bermanfaat.